Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang atas kedatangan mahasiswa baru STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang mahasiswa Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkuliahan semester ganjil tahun 2020-2021 untuk mata kuliah transformasi digital. Sebelum saya masuk ke panduan perkuliahan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kalau di STMIK Sinar Nusantara, saya dipanggil Hindro gitu ya. Nama lengkapnya adalah Hindro Wijayanto, Skom Mkom. Saya merupakan salah satu alumni STMIK Sinar Nusantara tahun 2008. Kemudian saya melanjutkan studi S2-nya di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. Kemudian concern di bidang cyber security dan digital forensik. Jadi nanti bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berdiskusi dengan tema yang saya geluti gitu ya. Jadi di bidang cyber security dan digital forensik nanti bisa sharing dengan saya. Kemudian di STMIK Sinar Nusantara selain mengampu mata kuliah transformasi digital untuk semester ganjil ini, saya juga mengampu mata kuliah keamanan data dan jaringan untuk jurusan informatika S1, kemudian keamanan sistem informasi untuk jurusan sistem informasi S1. Untuk tempat tinggal, saya asli Kabupaten Klaten, kemudian saya besar di Wonogiri, kemudian saya juga pernah menetap di Surakarta, di Solo waktu masih kuliah. Kemudian saat ini saya berdomisili di Kabupaten Karanganyar gitu ya. Jadi kalau berdasarkan zona wilayah itu hampir se-eks-karesidenan Surakarta itu saya pernah menempati tempat tinggal di kabupaten tersebut. Baik, nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui profil saya lebih jauh, teman-teman mahasiswa bisa mengakses di Google. Jadi buka saja Google, kemudian ketikkan nama saya, Hindro Wijayanto. Nanti di sana akan muncul profil-profil saya, baik di bidang akademik maupun di bidang penelitian. Baik, langsung saja di sini. Ini ada panduan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 untuk mata kuliah transformasi digital, di mana ini sudah saya share di Google Classroom dan grup WhatsApp. Jadi nanti silakan bagi teman-teman yang belum membaca bisa dibaca kembali. Kemudian yang sudah membaca dan bingung silahkan nanti bisa menyimak video saya kali ini. Kalau masih tetap bingung isinya seperti apa, konsep pembelajarannya seperti apa, silakan nanti bisa ditanyakan. Transformasi digital itu nanti di dalamnya adalah topik yang dibahas di dalamnya adalah seperti dasar-dasar teknologi informasi dan komputer atau TIK. Kemudian perkembangan atau transformasi dari teknologi informasi dan komputer itu sendiri, kemudian dampak yang ditimbulkan, kemudian di sana ada seperti apa hasil dari perkembangan transformasi dari TIK itu sendiri, mulai dari negatifnya, positifnya itu akan dibahas di sana. Kemudian nanti apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi transformasi ini. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam satu semester. Tentu di dalam perkuliahan pasti ada yang namanya perjanjian atau tata tertib, atau mungkin bisa sering disebut dengan kontrak perkuliahan yang harus disepakati antara mahasiswa dan dosen. Jadi di sini kontrak perkuliahan ini tentu menjembatani antara kemauan dosen dan kemauan mahasiswa begitu ya.
Jadi jangan sampai nanti ketika perkuliahan berlangsung terjadi ada sesuatu hal, masalah, dan itu menimbulkan polemik di belakangnya. Nah, itu jangan sampai terjadi semacam itu. Tentu di sini untuk mahasiswa baru ini baru yang pertama, kemudian bagi mahasiswa program Merdeka Belajar yang semester di atas semester 5 tentu ini sudah sering sekali disimak, diketahui di kampus masing-masing. Jadi di sini untuk kontrak perkuliahannya di mata kuliah transformasi digital, yang pertama adalah untuk kontrak perkuliahan secara umum. Jadi mahasiswa yang terdaftar adalah mahasiswa yang melakukan pengambilan rencana studi atau disebut dengan KRS pada mata kuliah transformasi digital. Jadi kalau mahasiswa di luar daftar KRS-nya, jadi misalkan ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah transformasi digital, nah itu tidak diperkenankan masuk di kelas ini. Kemudian mahasiswa wajib bergabung di kelas online dengan menjadi siswa pada Classroom, jadi menggunakan Google Classroom yang sudah disediakan sesuai dengan kelasnya. Jadi mahasiswa wajib bergabung di Google Classroom sesuai dengan kelasnya. Bagi mahasiswa yang masih terkendala bergabung di Google Classroom, silakan bisa menghubungi bagian informasi, misalkan emailnya tidak bisa digunakan, nah silakan bisa menghubungi informasi. Kemudian untuk dapat bergabung di Classroom, mahasiswa wajib menggunakan email sinus.ac.id yang sudah diberikan. Seluruh mahasiswa wajib bergabung di grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media komunikasi dan sharing materi. Jadi di sini selain saya memberikan grup di Google Classroom sesuai dengan kelasnya, saya juga menyediakan grup WhatsApp untuk semua kelas. Jadi tergabung menjadi satu kelas. Jadi misalkan ada banyak sekali kelas, nah itu nanti saya gabungkan di grup WhatsApp menjadi satu grup. Nah, di situ nanti digunakan untuk media komunikasi dan sharing materi. Jadi di sini sharing materi, saya seringkali ketika mengajar itu sering sekali memberikan materi suplemen. Jadi misalkan saya lagi santai-santai di rumah atau mungkin di mana, di rumah makan ataukah di mana, saya biasanya sering melakukan update berita seputar teknologi informasi. Misalkan itu terkait dengan mata kuliah, biasanya langsung saya share. Nah, itu adalah fungsi dari grup WhatsApp, sehingga komunikasinya lebih cepat. Kemudian seluruh mahasiswa wajib mengisi presensi perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah, nanti di sini seluruh mahasiswa itu wajib melakukan presensi. Jadi misalkan kelas A jadwalnya adalah hari Selasa misalkan, ya berarti presensinya di hari Selasa. Kemudian kelas B, jadwalnya hari Kamis, ya berarti nanti presensinya hari Kamis. Semacam itu. Kemudian untuk penilaian, mahasiswa wajib mengikuti dan aktif dalam perkuliahan selama 1 semester. Nah, aktif di sini itu dibuktikan dengan adanya mengerjakan tugas, mengikuti UTS, kemudian mengikuti UAS dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seminar atau kuliah umum atau workshop yang akan diselenggarakan sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 1 semester. Adapun waktunya nanti akan saya sampaikan di menjelang seminar atau kuliah umum. Jadi biasanya ketika saya mengadakan kuliah online itu biasanya dalam 1 semester itu saya buat 1 hari itu seminar. Jadi 1 pertemuan itu seminar atau kuliah umum dengan narasumber di luar kampus. Jadi bisa mungkin saya mengambil teman saya ataukah mungkin dari praktisi dan lain sebagainya. Jadi sifatnya adalah seminar atau kuliah umum. Untuk komposisi penilaian itu berdasarkan aturan akademik di mana tugas 20%, UTS 30% dan UAS 50%. Itu komposisi dari penilaian.
Kemudian untuk daftar nilai biasanya akan saya sampaikan lewat Google Classroom atau web dosen. Jadi saya memiliki web sendiri, hendro.staff.sinus.ac.id. Kemudian nanti di sana yang akan saya upload adalah file dalam bentuk Excel. Jadi daftar nilai dalam bentuk Excel. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat, oh ternyata nilai tugasku itu dapat sekian. Kalau untuk bisa dapatkan nilai akhir A, maka nilai UTS-nya dan nilai UAS-nya harus berapa. Nah, itu bisa nanti disimulasikan di situ. Kemudian, tugas yang tidak dikerjakan atau terlambat mengumpulkan tidak akan mendapatkan nilai. Jadi yang tidak dikerjakan atau terlambat mengerjakan itu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, tugas nanti akan dikerjakan secara individu. Waktu pengerjaan tugas 7 kali 24 jam setelah tugas dipublish, jadi 1 minggu. Jadi waktunya sangat panjang sekali. Jadi misalkan Selasa saya memberikan materi, kemudian ada tugas, maka dikumpulkan maksimal hari Selasa berikutnya. Dan nanti untuk pengumpulan tugas itu lewat Classroom. Kemudian ujian tengah semester yang tidak dikerjakan tidak mendapatkan nilai. Jadi kalau tidak dikerjakan ya berarti tidak mendapatkan nilai. Apabila terlambat mengerjakan, nilai akan dikurangi 25% dari total nilai yang diperoleh. Jadi misalkan di sini nilai yang diperolehnya itu 80 misalkan. Maka nanti 80 dikurangi 25%-nya dari 80. Maka nanti jadi 60 nilainya. UTS dikerjakan secara individu. Kemudian untuk waktu pengerjaan UTS adalah 7 kali 24 jam setelah UTS dipublish. Jadi misalkan jadwal ujian di akademik sinus itu misalkan hari Senin misalkan. Maka waktu pengumpulannya, waktu pengerjaannya itu sampai dengan Senin minggu berikutnya. Kemudian ujian akhir semester yang tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan nilai. Apabila terlambat mengerjakan, nilai akan dikurangi 25%, sama seperti UTS tadi. Kemudian UAS dikerjakan secara individu. Waktu pengerjaan UAS adalah 7 kali 24 jam setelah UAS dipublish. Nah, di sini kenapa kok saya memberikan rentan waktu yang sangat panjang? Karena di sini kita belajarnya adalah belajarnya online. Kemudian saya yakin di mata kuliah lain teman-teman juga akan mendapatkan tugas secara online juga. Sehingga di sini saya memberikan rentan waktu yang panjang dengan harapan teman-teman mahasiswa itu bisa mengerjakan secara maksimal. Selain itu tidak ada alasan terlambat karena waktunya panjang sekali. Kemudian untuk model pembelajaran. Jadi pembelajaran akan diselenggarakan secara serentak untuk seluruh kelas maupun jurusan. Jadi walaupun nanti Senin itu kelas A, Kamis kelas B dan seterusnya itu tidak berdasarkan jadwal akademik. Tetapi akan saya jadikan 1 hari. Jadi materi akan saya sampaikan setiap hari Selasa maksimal pukul 6 sore. Jadi maksimal pukul 6 sore saya biasanya sudah mengupload materi. Setiap materi belum tentu ada tugasnya. Jadi ada materi misalkan, maka nanti kalau ada tugas saya akan upload tugas itu tersendiri. Kemudian materi ini biasanya ada beberapa suplemen atau materi tambahan. Jadi kadang kalau materi yang saya sampaikan itu dirasa kurang, maka nanti akan saya berikan materi tambahan. Baik itu dari misalkan berita ataukah mungkin dari majalah dan lain sebagainya. Apabila terdapat tugas, akan disampaikan bersamaan dengan materi perkuliahan. Tetapi sekali lagi ini akan berbeda file maksud saya. Jadi misalkan saya upload materi terlebih dahulu kemudian upload tugasnya. Nah, semacam itu. Materi atau informasi tugas
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkuliahan dan pembelajaran akan saya share lewat web dosen atau grup WhatsApp dan Google Classroom. Saya pilih mana yang paling cepat, mana yang paling efektif. Jadi belum tentu ketiga-tiganya saya berikan informasi. Mungkin yang lebih cepat adalah grup WhatsApp, ya saya share di grup WhatsApp. Atau mungkin yang paling cepat adalah Google Classroom, ya saya share di Google Classroom. Tapi yang pasti informasi ini tetap akan ada terekod di Google Classroom. Kemudian pembelajaran tatap muka secara daring menggunakan Google Meet atau Zoom atau aplikasi lainnya. Jadi biasanya saya sering bergonta-ganti kalau berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk tatap muka secara daring. Nah, itu nanti akan saya informasikan 1 hari sebelumnya atau mungkin 2-3 hari sebelumnya. Karena saya yakin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang berada di zona di mana kesulitan dengan sinyal internet misalkan. Atau mungkin kuotanya hampir habis, ya mungkin. Sehingga saya tidak akan memberikan tatap muka secara daring dengan cara mendadak. Jadi misalkan hari ini nanti jam 4 ada tatap muka daring, nah itu tidak. Jadi biasanya saya beritahukan sebelumnya, sehingga teman-teman mahasiswa juga ada persiapan. Nah, tatap muka secara daring dilaksanakan apabila terdapat materi yang kurang jelas dan membutuhkan informasi materi secara langsung. Nah, biasanya saya akan memberikan tatap muka secara daring itu adalah 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali. Misalkan minggu pertama materi, minggu kedua materi plus daring, minggu ketiga materi, minggu keempat materi plus daring, ya semacam itu. Kemudian untuk pembelajaran yang sifatnya seperti seminar tadi atau kuliah umum yang dihadiri narasumber akan dilaksanakan di sela-sela UTS atau UAS. Nah, ini nanti akan ada informasi tersendiri. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir misalkan terlambat pemberitahuan ataukah mungkin dan lain sebagainya, itu saya pastikan tidak, karena saya biasanya akan memberikan informasi jauh-jauh hari. Nah, ini untuk kontrak perkuliahannya. Apabila nanti terdapat hal yang belum dituliskan dalam kontrak kuliah, ini akan diatur dan disepakati di kemudian hari antara dosen pengampu dan mahasiswa. Nah, silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa menanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas tentang kontrak kuliah kali ini. Jadi kontrak kuliah untuk transformasi digital, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Mungkin itu untuk pemaparan dari kontrak kuliah mata kuliah transformasi digital semester ganjil 2020-2021. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.